Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Ya sahabat Eljon, kembali lagi di POV Sudut Pandang Kita. Ya kita masih membahas mengenai kemerdekaan ala Gen Z nih. Nah, kan Gen Z itu tadi memang gak jauh dari media sosial nih. Kayaknya melekat banget nih dari media sosial. Nah, kalau kayak bikin konten tentang 17-an, itu tuh bisa jadi salah satu bentuk nasionalisme gak sih? Bisa, tapi sebelum gue jawab, lu jawab dulu kebusukan lo apa? Oke, masih ditanyakan ya kebusukannya. Masih gue tanyain. Sorry, di sini gue juga host. Kebusukan gue di sosial media. Apa bukan kebusukan di sosial Apa? media? Jadi kayak kebusukan lo yang masih, yang lo kan di sosial media kan lo mencitrakan diri lo tuh baik. Ya, pasti itu Tapi tempatnya. kebusukan yang orang-orang nggak tahu apa? Follow second gue untuk tahu kebusukan gue. Jawaban yang Apa ya? benar ya. Oke. Emang kalau di second baru dia mulai alay deh kan. Oke. Masih butuh jawabannya? Wah, Aduh. capek kan? Lanjut. Gimana? Oke. Ya gimana nih? Masih relevan gak sih untuk membangun nasionalisme itu ketika Gen Z menggunakan sosial media kayak membahas mengenai 17 Agustusan itu sendiri? masih relevan lah kalau bikin konten, bikin apa. Menurut gua bukan nilainya yang diubah, cuman lebih kayak ke nilai tetap sama, cuman ya caranya aja lebih adaptif sih. Iya. Kayak sekarang anak-anak suka apa sih? Ya kalau dulu lombanya mungkin terbatas dari mungkin futsal, badminton, apa sekarang bisa e-sport, Mobile Legend kayak, Point Blank kayak, Roblox kayak, apa bebas sih. Itu. Jadi bisa seluas mungkin, bisa mungkin kalau ranah pemerintahnya nih, negaranya nih misalkan dalam arti bikin sistem keamanan di lombain 17-an. Nanti yang lulus juaranya nggak selalu duit, kayak langsung keterima di mana, langsung dapat apa, sertifikat itu jadinya kayak ini kayak diprioritaskan. Siswa lah ya. Ya mungkin kayak semacam sertifikasi yang dari sertifikat dari negara yang mana ini sangat membantu misalnya mereka mau cari kerjaan atau apa. Jadi kayak negara itu sebenarnya memanfaatkan aja apa yang ada, menganggap dan kasih wadah buat kita gitu loh. Itu aja sih. Oke. Kalau ya, menurut lu yang gua gimana? lihat tuh malah- Lu kan Gen Z juga. Iya. Ini kan gue Gen Z awal nih. Kalau lu Gen Z Oke. pertengahan menurut lu gimana? Kalau Gen Z yang gue lihat tuh malah saat ini tuh kalau yang di sekitar gue ya, malah mereka tuh malah kurang excited juga sebenarnya. Kurang excited. Iya, kalau memang udah ikut-ikutan kayak lomba-lomba 17 Agustusan tadi, mungkin kayak makan telur, makan kerupuk, kelereng dan lain sebagainya gitu kan. Tapi malah yang gue lihat waktu saat gue SMA, mereka tuh semangatnya malah di lomba ekspor itu sendiri, ML biasanya, PUBG, FF waktu itu. Nah, memang ada beberapa orang yang memang masih suka lomba-lomba Agustusan di sekolah tuh kan gak jauh dari tarik tambang. Sebenarnya itu tarik tambang itu seru banget tuh. Iya, Sekelas kan, benar. biasanya perwakilan kelas itu gue pernah beberapa kali ikut lomba tarik tambang tiap tahunnya gitu. Tapi malah yang saat ini tuh yang relevan kayak lomba Agustusan tuh malah lebih ke e-sportnya gitu. Ya, Kayak e-sport lomba ya, ML, benar. e-sportnya malah nggak membuat lomba-lomba yang emang udah jadul bahasanya. Jadi memang gue malah ada updatean yang memang mengikuti era saat ini. Jadi gitu. keseleranya masing-masing kan, beda-beda. Itu sih benar. Dan kayak menurut gue sebetulnya kalau untuk tetap, kalau lu bilang relevan, menurut gue relevan aja. Cuman balik lagi ya kayak ada suatu hal yang bersifat wajib, kayak upacara kan pasti rata-rata kayak gue dulu nih. Dulu waktu SD tuh gue males karena ya capek, panas dan lain sebagainya. Tapi di saat gede gue tuh paham kayak ini tuh upacara tuh nilainya bagus banget, punya nilai yang baik, dan menurut gue memang harus dipaksakan buat orang-orang yang males atau apa. Kayak sekarang tuh gue cukup kangen sih upacara. Tapi Cukup kalau kangen memang gue. lu punya jiwa paskibra nih, lu tuh malah bikin semangat upacara karena lu ngeliat anggota-anggota mungkin ada tingkat lo atau yang lain kayak gue pernah di posisi itu waktu angkatan 2019, angkatan 2021. Karena memang jujur seru paskibra tuh. Seru banget, apalagi kalau memang udah waktu itu kan pernah ikut seleksi juga paskibraka tingkat kabupaten provinsi gitu kan. Akhirnya nggak lolos, ngibarin di kecamatan, di desa waktu di SMP gitu kan. Benar. Itu jujur seru banget. Malah nyokap juga kayak bokap bangga gitu loh, kayak oh itu anak gue tuh gitu kan. Ngibarin. Malah pada saat gue pernah sekali ngibarin di SMP itu jujur dadakan. Gue di invite waktu itu kan, itu udah 3 mingguan, sebulan kurang pokoknya kan, yang lain-lain udah latihan dari sebulan lebih gitu kan. Akhirnya di invite itu waktu SMP gue terjun ke dunia paskib. Akhirnya emang tertarik seseru itu, gue latihannya tuh sampai
malam biasanya. Oke, ya pasti sih. Malam ya, biasanya dari abis maghrib gitu kan sampai ke jam 10. Karena kan biar nggak panas juga. Itu kalau udah mepet-mepet hamin seminggu pengibaran biasanya. Terus kan ada karantinanya juga. Itu seru banget sih. Malah after dari itu, gue malah semangat upacara gitu. Lu pengen upacara Iya, terus? karena gue pengen kayak, gue pengen nonton nih gitu kan. Mau menghargai juga mungkin kayak, seru ya kalau gue ditonton banyak orang kalau gue ngibarin. Itu sih satu kebanggaan juga sebenarnya. Bener. Gua pun juga sempat punya cita-cita gini. Gua itu pengen untuk bisa jadi paskibra yang ada di Istana Negara. Pengen gua dulu. Tapi sayangnya gue sadar diri, gua nggak bisa. Gua nggak bisa bukan karena gua nggak bisa paskib, karena tinggi badan gua kurang. Betul. Karena kan kalau untuk jadi paskib yang ada di Istana Negara, Minimal itu paling kalau 170. Oke, minimal 170. Tapi lo lihat mereka itu tinggi 175. Betul. Udah tinggi-tinggi banget. Sedangkan gue cuman 170 gitu kan. Karena Dan pada saat kurang gitu loh. gue di seleksi tingkat kabupaten aja, itu yang di seleksi awal tinggi badan dan berat badan. Gitu. Jadi kalau memang tinggi badan udah kurang, berkas lo nggak diterima, maksudnya nggak dilihat Iya, dulu, bener. berkasnya langsung cabut. Jadi memang yang lanjut ke seleksi berikutnya yang memang tinggi badannya dan berat badan itu sesuai proporsional Iya, gitu. bener. Itu baru bisa lanjut ke tahap seleksi selanjutnya. Karena memang seleksi utama paskibraka itu dari tinggi badan dan berat badannya dulu. Itu Gitu. dia. Kalau tinggi badan udah nggak lolos cuy, baru tahap seleksi awal aja gue udah nggak lolos karena emang gue waktu SMA pendek kayaknya, nggak ada Iya kan? 170. Sama gue juga. Iya. Nggak ada gue. Gue kayak langsung pendek kan gua. masuk nih per kelompok waktu itu, biasanya per sekolahan misalnya dari sekolah gue masuk gitu kan, beberapa perwakilan dari sekolah itu langsung ngantri gitu kan untuk mengukur tinggi badan lu kurang, dibalik lagi berkasnya keluar. Iya bener. Udah, gue belum Bener. ngeliat. Walaupun lu mungkin punya basic jago di PBB-nya, pernah pengalaman di pengibaran, tapi kalau memang tinggi badan lu nggak sesuai, udah nggak ada harapan untuk mungkin tinggal di provinsi ataupun nasional deh. Nggak usah banyak bermimpi kalau tinggi badan lu kurang. Ibaratnya tuh kalau mau jadi paskibra lu kudu casting dulu. Iya, karena seleksi Iya awalnya kan? langsung tinggi Iya kan? badannya walaupun Tinggi udah lolos badan. dari tingkat sekolah nih, lolos untuk ikut Bener. seleksi di tingkat kabupaten. Tapi kalau waktu pas saat di kabupaten tinggi lo udah kurang, udah nggak bisa ikut seleksi walaupun mungkin langkah tegak maju lu bagus, mungkin haluan kanan kirinya cakep, tapi kalau memang tinggi badan lu kurang udah nggak bisa ya, nggak ada harapan ya sebenarnya. Udah, mending lu jadi peserta aja nonton di TV. Kalau lihat di Istana Negara nonton di TV, udah. Udah itu dong. Kalau Bisa, nggak nanti paskibra biasanya di sekolah. Ada nih dari sekolah diundang untuk jadi peserta upacara di kecamatan. Nanti dapat peserta terbaik dapat uang coy. Iya. Terbaik satu, terbaik dua itu ada lombanya juga sebenarnya. Biar nggak banyak cengengesan. Tapi gue punya cerita nih seru. Dalam arti gini, gue itu kan salah satu anak-anak yang bisa dibilang waktu di sekolah tuh cukup hiperaktif ya. Jadi kalau ketemu sama temen tuh orangnya kan emang ekstrovert ya. Gue tuh tapi karena tinggi badan gue memang nggak tinggi, gue selalu di depan. Jadi gue itu sering diomelin sama guru waktu gue SD nih, apalagi nih, karena gue ngobrol mulu. Jadi lu bayangin, dari anak yang diomelin mulu sampai jadi paskib ya. Jadi progres hidup gue tuh emang gokil gitu loh. Jadi anak yang badung, yang malas upacara, tapi sampai dengan gue bisa jadi paskib dan gue pernah jadi ketua upacara. Ketua upacara gue pernah, gue di SMP gue ketua upacara gue. Pernah gue. Karena karena suara gue bagus dan gue bisa lah, tegak tuh gue bisa. Kan nggak semua orang bisa bentuk bagus ya. Udah bagus keren nih gue. So keren banget, nggak bercanda. Sebenarnya gue kalau emang petugas upacara tuh dari ambisi, SD kan? gue udah pernah jadi Udah, kan? petugas upacara gitu. Kan waktu SD tuh waktu kelas 5-6 tapi di rolling gitu. Nah misalnya kebagian gue tau kebagian apa? Pembaca doa mulu. SD pembaca doa. Sumpah udah Islam banget kayaknya nih ya. Pembaca doa. Iya, muka lu bener. SMP di desa jadi 45, pasukan 45. Sebelah kanan mungkin yang pendek-pendek kayaknya ya. Gue biasanya itu jadi pasukan 45. Nah, waktu saat SMA itu gue baru jadi pengerek. Oh, ini bendera ya. Bendera. Itu gokil sih, ternyata emang agak sulit juga ya menyesuaikan ritme lagu juga kan. Betul. Ariknya. Itu latihan cuman H-3. Itu gue ditelepon sama senior gue, Lang di rumah nggak gitu kan, bisa ke sekolah bentar nggak? Itu masih ingat banget waktu SMA gue kelas 11 gitu kan. Oh ya mbak, kalau ada di rumah kan makanya abang kan dipastikan. Oh ya udah bawa ke
sekolah, akhirnya langsung udah tim Kompusma briefing, ternyata sekolah minta pengibaran di 17 Agustus gitu kan. Ya udah H-3 tuh langsung latihan, tiba-tiba gue jadi pengerek gitu. Jadi Tapi bisa kan? Bisa lah. Gue juga pernah jadi bagian pembawa benderanya. Nah, dan pop. Pernah, iya pernah gue, pernah bawa bendera, gue pernah bawa bendera tuh. Tapi gue nggak pernah ngereng. Itu kan yang serem tuh, yang narik kan, Ya, jebret, pengebetnya kan, gitu. Tuh tangan lipetan kan harus bener kan? Harus salah kan, kesek bahaya. Ya. Tapi coy, apa kalau emang bener tuh ngebet kayak bangga coy kalau Iya, udah apa namanya nggak ada perfect lah bahasanya. Bendera spread gitu kan kayak wah, gokil. Bendera siap gitu ya. Terbangga sendiri sih. Bener, jago. Tapi ya pernah sih ada kejadian juga nyangkut. Ya. Tapi ya kalau nyangkut ya udah gitu kan, tinggal puter aja, kelar gitu. Jalan aja sebenarnya kan mau gimana pun tetap ya sebagai anggota Paskibranya ya tetap standby aja, nggak usah panik. Benar. Gitu. Dan yang seru lagi ya, Paskibraka mungkin buat temen-temen yang sahabat Eljon yang nggak pernah ya. Jadi Paskib itu gue masih suka adrenalin ya. Walaupun kita udah bolak-balik tugas, tapi deg-degannya masih kayak Nugas ya. Oke nih, ya kan? Ini nih nyangkut kan? Ini lancar kan? Itu masih ada banget. Ya, lu masih ngalamin itu nggak? Masih setiap tugas. Tugaskan untuk upacara pasti ngalamin karena kan apa yang dikibarkan, wow, lambang negara coy, bendera merah putih, nggak bisa sembarangan asal ikut Paskib tuh nggak bisa sembarangan asal ngebet, narik, nggak kayak gitu coy. Iya bener. Ada makna nilainya tersendiri nih kayaknya. Gitu. Kehormatan, Yes. itu sebuah kehormatan yang kepercayaan yang dikasih ke lo untuk membawa suatu hal yang sangat bernilai nih. Nah, kan mungkin kan kalian udah latihan berbulan-bulan tapi ngibarin cuma 5 menit, Yes. 10-15 menitan kayak paling lama itu malah after pengibaran penurunan tuh kayak serunya tuh kayak nangis. Gue nggak tahu kenapa pasti nangis after pengibaran tuh ada ya otomatisnya sendiri kayak ada rasa bangga, sedih gitu kan. Happy ya, happy. Ya, happy gitu kan. Ingat banget waktu pas ngibarin di desa gitu kan. Sampai ke belakang, langsung bruk semua, peluk-pelukan kayak gokil. Kayak bakal kangen suasana latihannya sih sebenarnya. Itu yang lebih, apa ya, bikin kenangan, maksudnya cerita. Iya Selama benar. lo latihan selama sebulan, bahkan sebulan lebih. Gitu kan, dari tahap seleksi, sampai latihan punya teman-teman baru dari berbagai kecamatan mungkin ataupun dari berbagai sekolah di tingkat desa waktu saat itu gitu sih. Tapi capek sih latihan Paskib tuh. Beneran sih capek sih. Yang lebih ingetnya lagi waktu itu gue di Paskibra Desa Kadu tuh gue setiap malam dicekokin jamu godok. Jamu godok. Ya, jamu godok ada. Jadi setiap harinya tuh di rolling yang bawa jamu godok siapa. Akhirnya kalau kan karena anggota kita yang bawa sendiri gitu kan. Akhirnya suka Kayak lighting kan, kayak lighting, merek ngitung lighting godok ada tuh. itu merek lampu beda. Apa ya, jadi kayak campuran jamu gitu loh digodok gitu dijadiin satu. Jadi kayak minum pahit-pahit banget rasa jamunya. Tapi emang semua selama sebulan itu latihan gak ada yang tumbang sih. Itu mungkin di doktrinnya itu kali ya. Biar imun nih. Iya, buat ningkatin imun. Oke. Gue sih nggak pernah sih gitu-gitu sih. Jadi apa nih menurut lo arti kemerdekaan buat Gen Z itu sendiri nih? Arti kemerdekaan buat Gen Z, arti kemerdekaan gue simpel kayak karena gue Gen Z, ini yang ada di pikiran gue ya, nggak tahu di pikiran teman-teman ya. Menurut gue adalah arti kemerdekaan dalam hidup gue adalah bisa hidup seperti apa yang memang gue inginkan dan gue bisa nikmatin kehidupan gue. Kayak misalnya gue pengen jadi misalnya presenter. Ya gue bisa menjalani itu dengan baik, ada kesempatannya, ada industrinya, ada penghasilannya, dan pekerjaan gue terjamin, didukung orang tua, ya kan? Karena kemerdekaan itu juga perlu dukungan keluarga. Jadi kayak misalnya ada yang keluarga dokter, pengusaha, atau macam-macam kan? Atau mungkin polisi dan lain sebagainya di saat beda haluan, ya kan? Beda haluan nih. Nggak di satu halan sama keluarga, nggak pengusaha, nggak polisi, nggak apa, tapi kita tetap didukung. Tapi kalau misalnya kita nggak didukung, bagi orang tua itu nggak sukses. Menurut mereka kan yang sukses itu harus jadi profesi A atau profesi B, atau harus jadi polisi atau dokter. Tapi di momen itu sebetulnya kita udah jago di presenter misalnya, udah sukses sebagai seorang presenter. Nah itu pun juga nggak merdeka karena kamu tidak diakui, tidak berdaulat atas diri kamu sendiri kan. Nah kemerdekaan adalah ya itu sih, kamu berdaulat memutuskan kamu akan hidup seperti apa, menjadi apa, dan pastinya orang tua juga bisa mendukung apa yang kamu
lakukan. Itu Itu sih. Merdeka dari Gen Z. Gen Z awal nih. Jadi kalau kata Ahmad Dhani, manusia itu harus merdeka. Kamu harus bebas hidup di kehidupan kamu sendiri, bukan hidup di mimpi orang tuamu. Nah, hiduplah di mimpimu, bukan di mimpi orang tuamu. Setuju. Gitu. Setuju? Ya nggak? Iya. Setuju nggak? Setuju dong. Harus memang mimpilah udah diri sendiri. Karena yang memang ngejalanin hidup tuh kan diri kita Diri sendiri. Itu sih. Nah, itu sih. Kalau dulu kan pahlawan nih berjuangnya dengan senjata nih. Kalau sekarang Gen Z itu punya senjata berupa HP. Benar. Nah, dan media sosial nih. Kalau menurut Kak Anton sendiri nih, bisa sekuat apa sih dampaknya nih kepada Gen Z saat ini? Oh, besar banget sih. Dampaknya besar banget itu untuk dari mindset, pola pikir, tujuan hidup ya, maksudnya jadi ke purpose-nya mereka tuh apa. Karena dari handphone itu mereka bisa akses segala informasi. Dan itu bisa banyak macam. Jadi misalnya kita bisa menemukan komunitas di dalam media sosial. Sama seperti ibaratnya kalau dulu tuh kita menemukan komunitas atau pertemanan itu secara offline. Yang mana itu pasti ya kalau kita berkumpul sama yang baik kita akan jadi kena baiknya. Kalau ketemu sama yang jahat ya bisa dibilang jahat. Sama kali di media sosial. Kalau komunitas atau perkumpulan atau informasi yang kamu dapatkan adalah yang baik ya kamu jadi baik. Kalau kurang baik atau nggak baik ya jadi nggak baik. Simpelnya gitu sih. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak Oke. atas insight-nya ya sahabat Eljon. Tadi kita sudah ngebahas tentang kemerdekaan ala Gen Z dan juga sedikit cerita nih tentang teman-teman anggota Paskibra. Ternyata kita Sama kita. hobi biasanya satu eskul ya. Sama, Sama-sama iya benar. anggota Paskibra. Benar. Anggota Paskibra ya. Nah, tadi cuma soal upacara, lomba atau seremonial setiap 17 Agustus. Nah, bagi Gen Z Merdeka juga berarti punya ruang untuk berekspresi, berkarya, dan berkontribusi dengan cara yang relevan di zamannya nih. Jadi, apapun cara kita merayakannya, yang terpenting semangat kemerdekaan tetap hidup dan terus dibawa ke masa depan. Ya sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Gilang Kadafi, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju. Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV. Sudut pandang kita.